Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imamiah gereja. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah, dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan yang dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Imamat jabatan membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Dalam dialog tersebut, kita dituntut untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Sebab firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan, yang disebut sebagai misterium. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri atau misterium kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan sebagainya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia atau misteri keselamatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus. Lihat di Kolose bab 2 ayat 2, bab 4 ayat 3, serta Efesus bab 3 ayat 3 yang hadir di tengah-tengah kita. Di Kolose itu bab 1 ayat 27. Singkat kata, sakramen yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sacrosanctum Concilium artikel 59. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Makna sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma, artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, materia, artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Sakramen-sakramen adalah tangan Kristus yang menjamah kita, merangkul kita, dan menyembuhkan kita. Meskipun yang tampak di mata kita, yang bergaung di telinga kita, hanyalah hal-hal atau tanda-tanda biasa. Namun, Kristuslah yang berkarya lewat tanda-tanda itu. Dengan perantaraan para pelayannya, Kristus sungguh aktif bekerja dan berkarya dalam umat Allah. Jadi semua ku tak mengerti, berjuang melawan dosa tak sanggup ku tanpamu. Entah sampai kapan ku bertahan, Tuhan bantulah aku. Di dalam kegelapan, terangilah jalanmu, luruskan lorong yang sempit. Perayaan sakramen adalah suatu pertemuan antara Kristus dan manusia. Oleh karena itu, meski tidak sama tingkatnya,
Peran manusia atau sikap iman sangat penting. Walaupun Kristus Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau yang tidak percaya. Bunda jatuh sungguh ku tak peduli, terbawa canda tawa hitamnya dunia ini. Kebusukan yang ada tak mampu aku hindari. Oh Tuhanku, tuntunlah jalan hidupku, bawaku ke dalam genggaman tangan-Mu. Ampuni dosaku, memohon padamu, dampingilah ku rasakan deritamu. Tajamnya mahkota duri. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagai buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Beberapa contoh ragam sakramentali, misalnya pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Contoh, pemberkatan ibu hamil atau anak, alat-alat pertanian, mesin pabrik, alat transportasi, rumah, patung, rosario, makanan, dan sebagainya. Pemberkatan atas orang atau benda atau barang tersebut adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerah-anugerahnya. Yang kedua, pemberkatan dalam arti tahbisan rendah, yakni pentahbisan orang dan benda. Contoh, pentahbisan atau pemberkatan lektor, akolit, dan katekis. Pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, misalnya pemberkatan gereja atau kapel, altar, minyak suci, lonceng, dan sebagainya. Darimu sungguh ku harapkan, ku yakin semua permohonanku Kau kabulkan. Berlutut bersujud di hadapan-Mu ku menyembah, Engkaulah Tuhanku yang agung, mulia, maha esa. Terima kasih, beriku kehidupan, rasakan dunia dan segala isi yang Kau ciptakan. Misalnya, devosi kepada kesengsaraannya, devosi kepada hatinya Maha Kudus, atau devosi sakramen Maha Kudus dan sebagainya. Atau devosi kepada orang-orang kudus, misalnya devosi kepada Bunda Maria dengan novena 3 kali Salam Maria, berdoa rosario, bersiarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan Oktober. Segala macam bentuk devosi ini bersifat sukarela atau tidak mengikat atau tidak wajib, dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus.